Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Reviko dengan NIM 245111068. Pada kali ini saya akan mempresentasikan jawaban saya dari soal yang ada di GCR dengan soal apa fungsi runoff pada perhitungan debit banjir. Yang pertama, mari kita bahas apa itu runoff coefficient. Runoff coefficient atau dilambangkan dengan C adalah angka tak berdimensi yang menunjukkan proporsi curah hujan yang menjadi limpasan permukaan. Jadi runoff coefficient ini merupakan rasio antara hujan limpasan yang ada di permukaan dengan total curah hujan. Terus nilai C berkisar antara 0 semua air meresap hingga 1 semua air menjadi limpasan. Selanjutnya ada nilai koefisien limpasan itu sendiri. Contoh nilai C untuk berbagai permukaan itu pertama ada aspal atau beton, itu nilainya 0,8 sampai 0,95. Untuk yang permukiman itu nilainya 0,5 sampai 0,7. Untuk rumput atau taman itu nilainya 0,1 sampai 0,4. Sedangkan untuk di hutan nilainya itu berkisar antara 0,05 sampai 0,2. Terus ada rumus dan fungsi dari hujan limpasan tadi dan fungsi C. Yang pertama itu ada rumus Q sama dengan C kali L kali I kali A, di mana Q merupakan debit maksimum, C koefisien limpasan, I intensitas hujan, dan A merupakan luas tangkapan. Dan terakhir ada fungsi dari hujan limpasan tadi. Yang pertama itu ada mengestimasi volume limpasan, yang kedua memperhitungkan karakteristik lahan, dan terakhir menentukan Q maksimum. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal kedua, yang mana soalnya itu persamaan Mano-Nobe pada perhitungan debit banjir dan mengapa intensitas itu tidak bisa langsung dipakai. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu apa itu persamaan Mano-Nobe. Jadi persamaan Mano-Nobe ini adalah persamaan empiris untuk menghitung debit banjir maksimum, di mana Q sama dengan Cm kali H pangkat N dikali A pangkat M. Q merupakan debit puncak, H merupakan hujan maksimum, dan A adalah luas DAS-nya. Cm, N, dan M adalah konstanta empirisnya, dan ini digunakan saat data debit tidak tersedia. Jadi fungsi persamaan Mano-Nobe ini, yang pertama itu menentukan debit banjir atau Qmax, yang kedua cocok untuk daerah tanpa data aliran, yang ketiga pendekatan cepat dalam perencanaan banjir, dan terakhir berguna untuk desain saluran dan waduk. Kita masuk ke poin yang kedua, yakni mengapa intensitas hujan itu tidak bisa langsung dipakai. Alasan yang pertama itu karena nilai intensitas adalah rata-rata, bukan puncak. Yang kedua, tidak mencerminkan waktu konsentrasi DAS. Yang ketiga, tidak memperhitungkan infiltrasi, evaporasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, adanya distribusi curah hujan bervariasi dalam waktu. Jadi solusi dan kesimpulannya, untuk solusi ada yang pertama gunakan IDF curve, yang kedua analisis hujan efektif, yang ketiga model hidrologi seperti HEC, HMS, dan lain-lain. Dan terakhir kesimpulannya, koefisien lampiasan dan persamaan Mano-Nobe sangat penting. Dan yang kedua, intensitas hujan perlu dikoreksi sebelum digunakan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.